salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Luis Ayu dan inilah Info Dunia selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa, seiring semakin banyaknya jumlah penduduk muslim di Amerika Serikat. Industri halal di negara itu pun semakin subur, termasuk restoran halal Tabis Hoda. Seorang kreator konten asal Philadelphia hadir untuk menjembatani para pengusaha restoran dengan konsumen yang mencari-cari tempat makan yang menghidangkan sajian halal di sana. Hadir di tengah para koki yang sedang bersiap menghidangkan menu khas Meksiko di Taco Bees Mexican Grill, Philadelphia, Pennsylvania. Yeah, that looks really good. Tapi ia bukan hadir untuk memasak, melainkan mengabadikan berbagai makanan di sana dalam bentuk konten media sosial. Tabish adalah sosok di balik akun Instagram Philly Halal Spots yang mempromosikan berbagai bisnis dan restoran halal di kota Philadelphia dan sekitarnya. I started this during COVID because there was a huge, sort of economic situation where people were not going out to eat, people were not supporting businesses, and a lot of businesses were struggling. So my wife and I, we came up with an idea that, hey, let's do something, to help some of these businesses get some exposure. And in Philadelphia, there was never a platform for Muslim-owned or halal businesses that existed. Selama 3 tahun terakhir, Tabish sudah mengulas lebih dari 100 restoran dan bisnis halal di kota itu. Akunnya telah diikuti setidaknya 31.000 orang dan menjadi panduan kuliner halal baik bagi warga Muslim maupun non-Muslim. Ketika ditanya sesering apa ia menerima pertanyaan warganet yang tidak familiar dengan konsep halal, Tabish menjawab, Every once in a while that'll happen, but I think in Philadelphia it's pretty common knowledge. There's a large Muslim population, so people are familiar with what halal is. Restoran yang diulas Tabish hari itu, Taco Bees, adalah restoran halal baru di Philadelphia. Meski mengusung menu Meksiko, bahan makanan yang digunakan merupakan produk-produk yang memenuhi syarat kehalalan, kata pemiliknya Mohammed Bad. Ia mengatakan revolusi halal sedang berlangsung di Amerika. All over United States, people want halal food. And there's actually, if you have halal, that's a plus point for every restaurant. Because now you have a huge community which eats halal, also part of your customer base. So it's actually very advantages for any restaurant to promote halal food. Hal senada diungkapkan Diana Wijoyo, koki sekaligus pemilik Rice and Sambal. Restoran yang pernah diulas Tabish dalam akun Philly Halal Spots itu menyajikan menu khas Nusantara seperti paket nasi liwet dengan konsep fine dining. Setiap hari Sabtu, Diana secara khusus menghidangkan sajian halal kepada para pelanggan. Diana mengapresiasi apa yang dilakukan Tabish dengan Philly Halal Spots-nya. You reach an audience that you didn't think that you would reach, because they are its own target audience. I appreciate what Tabish does, and he's brought a lot of customers down this way. So. Tabish, yang sehari-hari berprofesi sebagai dokter anestesia, berharap akunnya terus berkembang dan dapat membantu lebih banyak bisnis dan restoran halal di Amerika. Dari Philadelphia, Pennsylvania, Rifan Dwi Astono, Tari Sirziman, VOA. Penyebaran informasi palsu di media sosial merupakan ancaman konstan yang mengganggu kehidupan dan demokrasi di Burkina Faso. Oleh karena itu, sejumlah jurnalis memprakarsai pengecekan fakta secara serius untuk memerangi misinformasi dan disinformasi di negara itu. Unjuk persatuan antara Menteri Luar Negeri Burkina Faso dan Duta Besar Tiongkok pada Oktober lalu. Cerita rekayasa sebelumnya secara keliru mengklaim bahwa kedua negara telah memutuskan hubungan. Menteri Karamoko Jean-Marie Traoré menyebut cerita itu sebagai sabotase diplomatik. Di media sosial dan di grup-grup WhatsApp, informasi palsu menjadi ancaman yang konstan. Jordan Midah adalah direktur editorial di mimbar pengecek fakta lokal Faso Check. Menurutnya ada 2 jenis. Yang pertama, informasi keliru yang disebarkan tanpa ada niat untuk membahayakan. À côté, il y a ce qu'on appelle la malinformation, qui est là à l'opposé de l'autre, la production et la diffusion de contenus faux
avec clairement pour objectif de tromper la communauté ou un individu et de nuire clairement à un individu ou à une cause donnée ou à une institution donnée. Di L'Observateur Palga, salah satu harian terkemuka di Burkina Faso, jurnalis Hugh Sama mengatakan kelompoknya menangani masalah ini dengan serius. Et même un œil averti plus souvent. Donc ce que l'observateur fait, c'est le recul du journaliste par rapport à toute information qu'il reçoit. Et il faut aussi vérifier. Ketika pemimpin militer Ibrahim Traoré menghilang dari depan publik selama beberapa hari pada bulan Juni, spekulasi dan video yang direkayasa beredar di media sosial. Para pengecek fakta yang terampil bisa meluruskannya, namun insiden seperti ini merusak menurut para pakar. Pour qu'un citoyen soit bien renseigné, il faut qu'il ait accès à une information, en fait, juste une information équilibrée. À partir du moment où il est noyé en fait par les fake news, il n'a pas toutes les informations nécessaires en vue d'avoir un regard éclairé sur la vie de la nation. Cela pose problème. Menurut Jordan, kekuatan-kekuatan dunia berlomba untuk mendapatkan pengaruh di seluruh wilayah Sahel dan mempromosikan narasi mereka sendiri. Tapi menurutnya ada juga yang lain. Maintenant, à l'interne, vous avez aussi des groupes de gens qui, convaincus de ce qu'ils pensent, propagent des narratifs faux. Ils le diffusent et les gens y croient. Para analis memperingatkan, konflik yang sedang berlangsung di Burkina Faso meningkatkan penyebaran informasi palsu. Menurut Jordan, kemajuan teknologi cenderung memperluas jangkauan dan dampak informasi keliru. Karena itu, upaya yang dilakukan oleh media dan para pengecek fakta ini menjadi jauh lebih penting lagi. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, kurangnya peluang membuat kurang terwakilnya para desainer, stylist, dan pekerja kreatif kulit hitam di industri fashion. Inilah yang juga menciptakan gelombang baru pengusaha dari kalangan ini yang saling berbagi pengetahuan soal bisnis. Zarina Akers adalah perancang kostum pemenang Emmy Award yang busananya telah dipakai banyak artis dan musisi kenamaan seperti Beyoncé. Baginya, mudah mencintai industri fashion. Yang sulit adalah mempelajari sisi bisnisnya. I'd say the business component was probably the most challenging because nobody really teaches you the business. And this is coming from someone that went to a school for the business of fashion. That still, no one really prepares you like that firsthand experience. I definitely had to kind of figure that out on my own. Ia berbagi tips di Forum Pemberdayaan Ekonomi Kreatif untuk warga kulit hitam ini. We wanted to give designers, fashion industry professionals in total, the opportunity to learn how to monetize their creativity. Semua berakar pada pengakuan karya seseorang. We remember trend spotters from high-end brands coming to the community of Harlem to trend spot. And then we would see the same products that the small boutique owners and the tailors of Harlem creating on their own on the runways. Why we are doing the Business of Fashion Symposium is to give the credit to the designers, but empower them to be able to actually trademark your products, to actually learn how to create a patent for your specific print. Dulu Kadim Alfonso V bekerja sebagai asisten perancang busana di Michael Kors. Minimnya keragaman dan kesempatan berkembang di sana mendorongnya untuk buka usaha sendiri. Sebagai konsultan perusahaan rintisan bidang fashion, Kadim menulis panduan bagi perancang busana untuk meluncurkan koleksi pertama. The consulting and my sort of independent design work is sort of the brand that I've had to build for myself in order to make a name for myself in an industry that is not really built for me to succeed. Sementara fashion stylist ini khawatir dengan interaksi sehari-hari yang jadi semakin transaksional. Everyone had to become a business, everyone had to become a brand, which was great in some respects, you know, but then outside of that, we just lost community. Ia merindukan persaudaraan di antara profesional fashion kulit hitam. Just being transparent and vulnerable with one another. I feel like we will be over the top and great because all of that outside noise, it can't infiltrate us if we're tight, if we've got our community on lock. Di Harlem, di mana akses dan kesempatan begitu terbatas, bisnis busana menjadi sebuah urusan komunitas. Dari kota New York, VOA.
Pemirsa, tak terlalu banyak satwa liar yang bisa diselamatkan dari ambang kepunahan. Tapi begitu populasi liar berhasil dipulihkan, program pemulihan ini menjadi catatan pelestarian lingkungan di beberapa negara. Salah satunya adalah pemulihan populasi Lynx Iberia yang sempat hampir punah awal tahun 2000-an. Baru-baru ini status Lynx Iberia berubah dari terancam punah ke rentan. Perbaikan status kucing liar Eropa ini mendapat respons positif dari kelompok-kelompok pelestarian lingkungan. When we did the census in 2000, from 2000 to 2002, it was like a European shock on that because we thought previously that there was 600 up to 1,200. Pada kenyataannya, awal tahun 2000-an hanya ada sekitar 62 Lynx Iberia di habitat aslinya di Spanyol dan Portugal, sehingga masuk daftar merah satwa yang terancam secara kritis. Pelestari lingkungan pun menggulirkan berbagai program pengembangbiakan dan reintroduksi ke alam liar. So the numbers have gone up from 62 back in 2001 to 648 mature individuals in 2022. But in fact, the latest census figures we've just had come into us from last year is that there are now more than 2,000 animals, Iberian lynx, adults and juveniles, in the wild in Spain and Portugal. So really huge success, an exponential increase in the population size. Sejak tahun 2010, 400 lebih Lynx Iberia telah menjalani reintroduksi ke alam liar. Bahkan reintroduksi terus dilakukan belakangan, seperti pelepasan Lynx ini di kawasan Andalusia, Spanyol Selatan pada Februari 2024. La Junta de Andalucía inicia hoy lo que es la suelta de la segunda campaña de la suelta de los linces ibéricos. Exactamente hoy han sido cinco linces, 4 machos y una hembra. 2 procedentes de Portugal, 2 procedentes de Huelva y una que es la hembra de Cáceres. Meski kini harus tinggal berdampingan dengan satwa buas, warga yang menyaksikan pelepasan Lynx ikut senang. Camino que hay si queremos realmente que no se pierda esta especie de animal y que encima se propague, porque hay muchos sitios que potencialmente puede tener linces, ¿no? Y la única solución para que haya es insistir en tenerlo y soltar y solucionar los problemas que se van encontrando. Reintroduksi, lalu satwa hasil penangkaran berkembang biak dengan satwa liar juga menjadi metode di balik pemulihan populasi bison liar di Amerika Serikat yang kemudian ditiru untuk bison Eropa di Polandia, Rumania hingga Inggris. Berbeda dari bison, lynx adalah satwa predator sehingga pelepasannya kembali ke alam liar juga disertai skema kompensasi bagi peternak yang ternaknya kemudian dimangsa oleh lynx ini. Skema kompensasi serupa juga diberlakukan di Amerika Serikat dalam reintroduksi serigala ke sejumlah negara bagian, termasuk serigala abu-abu di Colorado dan serigala merah di North Carolina. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami di Simpo Dunia dan informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima Perdana Menteri Fiji, Siti Feni Rabuka dengan upacara kehormatan di Istana Merdeka, di mana keduanya menggelar pertemuan bilateral untuk memperkuat kerjasama Indonesia dan Fiji. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Republik Fiji, Siti Feni Rabuka di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 24 April 2025. Perdana Menteri Rabuka disambut dengan upacara kehormatan sejak kedatangannya pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Prabowo menyambut langsung di pintu istana dan keduanya berdiri di podium mendengarkan lagu kebangsaan masing-masing diiringi dengan 19 tembakan meriam sebagai tanda penghormatan. Setelah upacara, kedua pemimpin negara berkeliling untuk inspeksi pasukan dan memberi hormat kepada bendera Indonesia dan Fiji. Kemudian mereka memperkenalkan delegasi masing-masing dan memasuki ruang kredensial untuk menandatangani buku tamu. Pertemuan TT antara Prabowo dan Rabuka berlangsung secara tertutup diikuti pertemuan bilateral membahas penguatan kerjasama strategis. Delegasi Indonesia yang turut hadir antara lain Melu Sugiono, Mensesnek Prasetyo Hadi, dan pejabat tinggi lainnya. Kunjungan ini ditutup dengan jamuan santap siang resmi. Diharapkan pertemuan ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Fiji serta memperkuat kolaborasi menghadapi tantangan global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi masih dari dalam negeri, pemirsa. Pertemuan Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Rusia membahas pemulihan dialog tingkat tinggi dan kerjasama strategis Indonesia dan Rusia. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Wakil Perdana Menteri Denis
mengundang Presiden Prabowo untuk 2 acara penting. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Perdana Menteri Rusia Denis Manturov di Istana Merdeka Jakarta pada 15 April 2025 menjadi titik awal kembalinya dialog tinggi antara Indonesia dan Rusia setelah terhenti akibat pandemi COVID-19. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang mendampingi Presiden menyampaikan bahwa Denis Manturov menyampaikan 2 undangan penting. Undangan tersebut antara lain untuk menghadiri Parade Nasional di Rusia dan Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg. Erlangga menambahkan bahwa forum ini akan menjadi platform strategis untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan penandatanganan beberapa nota kesepahaman. Saja Bapak Presiden menerima Deputy Prime Minister pertama Manturov dari Rusia dan sebetulnya DPM Manturov hadir untuk dalam rangka high level dialog dengan Indonesia. Dan ini sudah kemarin sempat terhenti akibat COVID dan ini akan dimulai kembali. Dan dalam rombongannya kemarin DPM Manturov juga menggelar malam kebudayaan di Raffles Hotel. Nah, kemudian dalam pertemuan tadi DPM Manturov mengundang Bapak Presiden, satu untuk hadir dalam parade di Rusia, dan yang kedua dalam SPIF, St. Petersburg Economic Forum, di mana dalam St. Petersburg Economic Forum itu diharapkan Bapak Presiden bisa hadir dan ada beberapa milestone kerjasama yang akan dibuat Memorandum of Understanding. Nah, itu termasuk beberapa kerjasama ekonomi maupun kerjasama strategis. Erlangga kemudian mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut dibahas potensi pembukaan rute penerbangan langsung antara Moskow dan Indonesia. Selain itu, pemerintah Rusia juga mengusulkan sistem pembayaran yang lebih mudah bagi wisatawan Rusia di Indonesia. Erlangga menyebutkan bahwa kerjasama investasi menjadi topik utama, serta perkembangan perjanjian perdagangan bebas atau FTA antara Indonesia dan Eurasia yang diharapkan dapat menunjukkan kemajuan signifikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, masalah kelaparan masih terjadi di beberapa negara bagian Amerika Serikat. Baru-baru ini sebuah bank makanan di New Mexico menggelar pagelaran atau menggelar dana akbar lewat kompetisi masak yang diikuti puluhan juru masak. 23 koki di New Mexico ini berkompetisi untuk penggalangan dana bank makanan. Super Bowl Santa Fe Food Depot diadakan setiap tahun sebelum kejuaraan football Amerika Super Bowl. Ini adalah penggalangan dana terbesar bank makanan, yang tahun ini menghasilkan lebih dari $100.000 atau 1,6 miliar rupiah. Penyelenggara mengatakan itu akan membantu menyediakan lebih dari 500 juta paket makanan untuk anak-anak, warga lanjut usia, dan keluarga yang mengalami kerawanan pangan. So in our view, until everyone is fed, until everyone is sure where their next meal is coming from, our work is not done. Lebih dari 1.500 orang datang untuk mendukung bank makanan di Super Bowl tahun ini, di mana para juri memilih dari 5 kategori: krim, gurih, makanan laut, vegetarian, dan terbaik secara keseluruhan. Well, the Food Depot is well known, does a wonderful job in the community. And yes, it's more important than ever with all the conditions in the country. That's not why I'm here for the food, but I'm glad I'm doing a good thing at the same time. Ketika semua suara dihitung, sup seorang koki dinobatkan jadi juara. Sup kerang cabai hijau oleh Chef Adrian Martinez, seorang imigran dari Meksiko, yang mengatakan dia belajar memasak di Amerika Serikat. Orgullosamente feliz en concursar y pues llevarnos los primeros lugares. O pues un poquito mal porque uno viene a trabajar, viene uno a superarse, a echarle ganas también para ayudar a su familia uno allá. Bien se sienten realmente pues orgullosamente de nuestro equipo aquí. Sebagai organisasi kemanusiaan, Food Depot juga membantu keluarga yang mengungsi akibat kebakaran hutan dan banjir di New Mexico.
Data terbaru dari Departemen Pertanian AS pada 2023 mengungkap ada 8% rumah tangga di Amerika Serikat yang mengalami rawan pangan dan 5% yang masuk kategori sangat rawan pangan. Menurut lembaga amal Feeding America, pada tahun 2023 ada 50 juta orang di Amerika Serikat yang mengakses bantuan pangan termasuk lewat bank makanan. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia hanya di Sinpo TV. Saya Luisa Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.